Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Elaniti Murdiuni, untuk mata kuliah pengetahuan lingkungan. Kali ini adalah materi lanjutan sebelumnya ya, kita membahas pengantar industri dan energi. Dan pada pertemuan pada kali ini, kita membahas tentang konsep ekologi, globalisasi, dan pemanasan global. Nah, kita awali dari ekologi. Ekologi itu apa? Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu atau ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Ekologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Permasalahan lingkungan pada dasarnya merupakan permasalahan ekologi. Terdapat persamaan antara ekologi dan ekonomi. Apa itu persamaannya? Yaitu adanya transaksi. Jika dalam ekonomi alat transaksinya adalah uang, maka dalam ekologi alat transaksinya adalah materi, energi, dan informasi. Istilah yang sama antara ekonomi dan ekologi adalah produsen, konsumen, sirkulasi, timbang, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak ya. Lingkungan dikatakan berada dalam keseimbangan ekologi jika proses aliran materi dan energi tidak terganggu. Ekologi tidak terlepas dari ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, baik abiotik seperti suhu, air, kelembapan, cahaya, dan lain-lain yang tidak hidup ya, maupun biotik, makhluk hidup ya, hewan, tumbuhan, manusia. Selain itu, ekologi juga berhubungan erat dengan populasi, komunitas, dan ekosistem. Dan ingat, individu itu apa? Individu merupakan organisme tunggal. Kemudian, apa itu populasi? Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu. Nah, kalau komunitas, apa itu? Kumpulan berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu, di mana di situ ada saling interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, kalau ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sementara yang terakhir, apa itu? Biosfer. Biosfer merupakan ikatan organisasi terbesar yang mencakup semua kehidupan di muka bumi dan adanya interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Oke, masuk ke ekosistem. Ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen ototrofik dan komponen heterotrofik. Komponen ototrofik terdiri dari organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri berupa bahan organik dan anorganik dengan bantuan energi matahari. Contohnya adalah organisme yang mengandung klorofil karena bisa memasak makanannya sendiri seperti tanaman gitu. Sementara kalau komponen heterotrofik itu organisme yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, tapi memanfaatkan bahan organik sebagai makanannya. Bahan tersebut disintesis dan disediakan oleh organisme lain. Berdasarkan unsur penyusunnya, komponen ekosistem dapat dibedakan menjadi unsur tak hidup, produsen atau organisme eksotrofik, konsumen atau organisme heterotrofik, serta pengurai, perombak atau dekomposer. Nah, pengurai, perombak atau dekomposer ini merupakan organisme heterotrofik yang menguraikan bahan organik dari organisme yang pengurai, perombak atau dekomposer pada tanah menghasilkan mikroba tanah yang kemudian berubah menjadi humus. Dengan mineralisasi oleh mikroba tanah, bahan mineral selanjutnya diserap oleh tumbuhan berklorofil selaku produsen. Jadi siklusnya berputar, seimbang dan tidak berhenti terus-menerus. Dalam suatu ekosistem terdapat suatu rantai makanan yang secara umum dapat dilihat awalnya dari tumbuhan, kemudian dimakan hewan, memakan tumbuhan atau herbivora. Kemudian herbivora ini dimakan karnivora yang kecil. Kemudian karnivora kecil ini dimakan oleh karnivora besar. Bahas ke ekologi lagi. Terdapat banyak jenis unsur alam yang dibutuhkan oleh sistem kehidupan. Beberapa diantaranya banyak dibutuhkan oleh sistem, antara lain karbon, oksigen, hidrogen, dan nitrogen. Oksigen terdapat di alam dalam berbagai bentuk dan berbagai ikatan organik penting, seperti karbonat, protein, dan ion yang teratur, misalnya nitrat atau karbonat. Siklus oksigen diawali oleh proses organik, misalnya fotosintesis. Siklus karbon sangat erat hubungannya dengan siklus oksigen, misalnya ya dalam fotosintesis itu tadi. Nah, kemudian kita bahas ke nitrogen.
Nitrogen merupakan unsur penting dalam protein. Nitrogen memiliki jumlah yang jauh lebih besar daripada oksigen di atmosfer. Nitrogen bebas dapat ditambat oleh tumbuhan. Nitrogen juga dapat bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat atau petir. Jadi sebenarnya kilat atau petir itu bermanfaat loh. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonia atau NH3, kemudian ion nitrit atau NO2 dan ion nitrat atau NO3. Amonia diperoleh dari hasil penguraian oleh bakteri nitrit atau dinitrifikasi oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Masih ingat pelajaran SMA zaman dulu? Nah, kemudian menghasilkan nitrat yang diserap oleh akar tumbuhan. Selanjutnya nitrat akan diubah menjadi amonia kembali oleh bakteri. Dan amonia diubah menjadi nitrogen yang dilepaskan ke udara. Dengan cara ini siklus nitrogen berulang terus. Kemudian kita bahas hukum termodinamika. Hukum termodinamika adalah hukum alam tentang energi. Terdapat dua hukum termodinamika yang dikaitkan dengan ekologi. Hukum termodinamika pertama atau konservasi energi menyatakan bahwa jumlah energi dalam alam semesta adalah konstan. Sementara hukum termodinamika kedua menyatakan tidak ada energi yang seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja. Bagian dari energi yang tidak dapat melakukan kerja disebut dengan entropi. Pada proses penggunaan energi yang tidak dapat berbalik kembali, maka entropi akan terus-menerus bertambah. Entropi akan terus bertambah karena penggunaan energi. Pembuangan limbah dari rumah tangga dan industri dapat menurunkan entropi di rumah maupun industri. Tapi meningkatkan entropi di tempat lain, misalkan di sungai atau udara yang menerima limbah tersebut. Jadi berpindah saja gitu. Dalam suatu ekosistem, secara keseluruhan akan mengakibatkan terjadinya keseimbangan. Terdapat suatu mekanisme yang mencegah agar keseimbangan tidak terganggu, atau disebut dengan homeostatis ekosistem. Keseimbangan alam menunjukkan kecenderungan suatu ekosistem untuk mempertahankan keberadaannya melalui mekanisme yang terdapat proses saling berlawanan. Hal yang menentukan stabilitas ekosistem apa itu? Yaitu banyaknya biomasa atau kumpulan organisme hidup dalam ekosistem. Semakin stabil suatu ekosistem, biomasa yang tersedia semakin besar. Kemudian kita masuk ke ekologi industri. Ekologi industri merupakan studi tentang interaksi fisika, kimia, dan biologi serta hubungan timbal balik antara sistem industri dan ekologi. Fokus studi ekologi industri mengarah pada dua tujuan utama, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Industri tidak terlepas dari sistem dan lingkungan di sekelilingnya dan menjadi sebuah satu kesatuan. Berikutnya adalah ekologi manusia. Ekologi manusia adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Hubungan manusia dan lingkungannya merupakan hubungan sirkuler. Pendekatan untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungannya adalah pendekatan antroposentrisme dan pendekatan biosentrisme. Pendekatan antroposentrisme memandang manusia sebagai pusat dari kata antropos sendiri ya. Pendekatan biosentrisme memandang manusia sebagai salah satu organisme yang memiliki ketergantungan dengan makhluk lain. Manusia dibedakan dari sumber daya alam. Sumber daya lainnya karena manusia memiliki kebudayaan, akal, dan budi pekerti yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Oke, kita masuk ke globalisasi. Nah, jadi ceritanya gini, ada laporan pada konferensi PBB tahun 72 menyampaikan bahwa apa coba? Tentang pesan lingkungan, mengaitkan masalah lingkungan dan konsep pembangunan dan ekonomi dunia.
Tata ekonomi dunia menjadi salah satu penyebab penting kerusakan lingkungan karena melakukan eksploitasi sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan pendapatan yang besar. Padahal harusnya masalah lingkungan itu tidak bertentangan dengan pembangunan, bahkan pembangunan dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Begitu. Kemudian globalisasi punya pro dan kontra. Jadi pendukung globalisasi itu disebut pro globalisasi, menganggap bahwa globalisasi dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran dunia. Mereka berpijak pada teori keunggulan komparatif. Apa itu? Yaitu suatu negara dan negara lain saling bergantung dan dapat saling menguntungkan satu sama lain. Sementara yang kontra globalisasi dianggap oleh sebagian orang sebagai gerakan sosial, sebagai bentuk perlawanan terhadap ekonomi dan sistem perdagangan global yang dianggap mengikis lingkungan hidup, hak-hak buruh, kedaulatan nasional negara, dan lain-lain. Nah, globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di dunia menjadi satu kekuatan pasar yang terintegrasi. Batas-batas suatu negara menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional menjadi semakin erat. Contoh-contohnya apa saja? Nah, ini dia ada 5. Globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Globalisasi ekonomi itu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Ini dampak-dampaknya. Kita baca dampak positif dulu. Dampak positifnya antara lain produksi global dapat ditingkatkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik, serta menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Sementara dampak negatifnya antara lain menghambat pertumbuhan sektor industri, memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, dan memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka. Sekarang sesudah globalisasi kita masuk ke pemanasan global. Pemanasan global itu apa? Pemanasan global atau kita kenal sebagai global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata di bumi. Makin panas bumi terkait langsung dengan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau biasa disebut dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat terjadi secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Dalam keadaan normal, efek rumah kaca diperlukan untuk menghangatkan bumi, kalau tidak kita kemudian menggigil seperti itu. Dengan adanya efek rumah kaca, suhu antara siang dan malam tidak terlalu beda jauh. Efek rumah kaca telah meningkatkan suhu rata-rata di bumi sekitar 1-5 derajat Celcius. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi diserap oleh atmosfer. Akibatnya suhu permukaan bumi semakin meningkat. Selain gas CO2, gas yang menimbulkan efek rumah kaca antara lain sulfur dioksida, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida, senyawa organik seperti gas metana, dan klorofluorokarbon atau CFC, dan lain-lain. Nah, sekarang kita membahas ke pantulan sinar matahari. Sinar matahari yang tidak terserap oleh permukaan bumi akan dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa. Cahaya dari matahari dengan panjang gelombang yang pendek dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Pantulan tersebut berubah menjadi energi yang membawa panas dan panjang gelombang yang lebih panjang atau sinar inframerah. Nah, namun sebagian energi panas tersebut tidak dapat menembus kembali atau lolos keluar angkasa karena komposisi atmosfer sudah berubah, sudah berlebihan. Akibatnya energi panas yang seharusnya lepas ke angkasa, ke stratosfer, jadi terpancar kembali ke permukaan bumi di lapisan troposfer dalam kurun waktu yang lama. Dampak dari pemanasan global antara lain iklim yang tidak stabil, kemudian gangguan ekologis. Untuk memperlambat peningkatan gas rumah kaca, terdapat 2 pendekatan utama, yaitu mencegah karbon dioksida
dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut di tempat lain, atau istilahnya carbon sequestration, menghilangkan karbon, misalnya dan menanam pohon lebih banyak. Kemudian cara kedua adalah mengurangi produksi gas rumah kaca. Oke, baik. Ini adalah materi kedua dari pengantar tentang pengetahuan lingkungan. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.